Novian Paramita dari SMA Negeri 14 Oku, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Francisca Ika Prihatiningsih MPD sebagai fasilitator dan Bapak Ismakun Ranawijaya SPDI MPDGR sebagai pengajar praktik. Berikut rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Pemahaman warga sekolah belum menyeluruh, terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep ini tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu tujuan, diantaranya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan lebih disiplin. Yang ketiga, lini masa tindakan, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah, melakukan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan yang terakhir yaitu dukungan yang dibutuhkan. Seluruh warga sekolah yaitu kepala sekolah, wali kelas, rekan guru, dan murid serta sarana dan prasarana agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 14 Oku, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf PI yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat hadir dalam acara presentasi dari rekan kita Bu Novian. Salam dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan segenap umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini Bu Novian ingin mempresentasikan hasil pembelajarannya di mengikuti program guru penggerak, tepatnya di modul 1.4. Nah, ini nanti kita semua diminta untuk menyaksikan yang akan dipresentasikan oleh Bu Novian. Oke, baiklah, untuk memperlancar pada acara ini, mari kita buka dengan nafas basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bu Novian kami mengaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Oku, yang saya hormati Bapak Ibu guru. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini dalam rangka aksi nyata saya, itu disiplin positif yang
yang akan kami imbaskan kepada Bapak Ibu di SMA Negeri 14 Oku ini. Dan terima kasih sudah membantu kami dalam proses melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan berbagi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita ke budaya positif, saya akan mengulang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana menurut beliau pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep ini, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik itu hanya sebagai penuntun, bukan penuntut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik ini yaitu diibaratkan sebagai petani ya Bapak Ibu, dan murid-murid kita itu sebagai benih, yang mana kita jika sebagai petani itu kita hanya bisa menyiapkan ladang yang baik, air yang cukup, dan pencahayaannya juga cukup. Dan jika benih yang kita tanam itu adalah adalah bukan benih yang baik, jika kita tanam di tempat yang baik, maka benih tersebut akan subur. Tetapi kalau benih kita itu benih yang baik, kita tanamkan di tempat yang tidak subur, kurang airnya, kurang pencahayaannya, maka benih yang baik tersebut akan menjadi tanaman yang tidak subur. Begitu juga dengan murid kita. Kita hanya bisa menuntun, memberikan dan mengarahkan apa saja yang harus menjadi agar lebih baik. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kontrol keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui dan mengenal budaya positif. Kira-kira apa ya Bapak Ibu budaya positif ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang budaya positif? Nah, jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil Pancasila. Nah, ini adalah salah satu nilai kebajikan. 6 elemen ini adalah nilai kebajikan yang terdapat di dalam profil Pancasila, yang mana yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Saya rasa di SMA Negeri 14 Oku ini semua nilai-nilai kebajikan ini sudah tertanam, baik kita sengaja
sengaja, sadar atau tidak sadar, nilai-nilai kebajikan ini sudah tertanam. Contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya yaitu kita mengajarkan kepada anak kita misalnya sholat zuhur atau sholat duha. Itu adalah salah satu contoh bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berakhlak mulia, kita juga sudah mencoba untuk menerapkan 5S, yaitu sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Begitu juga untuk bergotong royong, mandiri, kreatif. Jadi saya rasa nilai-nilai kebajikan ini sudah ada di SMA Negeri 14 Oku ini. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah beranggapan kalau kebutuhan kita itu sama, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah stimulus respon, dan tugas kita adalah mengubahnya ke pendekatan teori kontrol. Karena kebutuhan kita itu berbeda, tidak semua orang itu kebutuhannya berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita itu harus mengubah pemikiran dari stimulus respon ke teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak ya Bapak Ibu. Yang dapat mengubah, yang dapat mengontrol mereka itu adalah diri mereka sendiri. Nah, ini yang adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi di sini kita untuk menumbuhkan disiplin positif ini, yaitu dengan cara memotivasi anak itu dari dalam diri anak tersebut. Bukan anak itu melakukan kedisiplinan itu dari paksaan ataupun mengharapkan pujian. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Watson. Itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah kedisiplinan itu dilakukan karena dia itu takut, menghindari hukuman ataupun mengharapkan untuk penghargaan ataupun pujian. Sedangkan motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan itu dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan manusia. Ada yang bisa membantu saya menyelesaikan teka-teki ini? Senian. Kesenangan, kemudian apa lagi? Cinta dan kasih sayang, apa lagi? Kebebasan, penguasaan, apa lagi? Bertahan hidup, ya.
ketika ada anak yang misalnya malas atau tidur di kelas, itu kita harus mencari tahu dulu kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak ini. Apakah kesenangannya atau dia kurang kasih sayang, ya Bapak Ibu. Misalnya Ali itu kalau di pelajaran saya itu sering tidur misalnya. Itu saya harus mencari tahu dulu kenapa Ali ini sering tidur di kelas. Mungkin saja dia kurang kasih sayang atau cara mengajar saya ya membosankan sehingga anak-anak itu sehingga Ali itu mengantuk ketika pelajaran saya. Artinya dia butuh kebutuhan kebebasan. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira masuk ke mana? Penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan? Cinta dan kasih sayang. Kenapa Bapak Ibu cinta dan kasih sayang? Ibu sayang aku. Karena ada kasih sayang. Karena dia memberikan pengakuan. Ya, benar ya Bapak Ibu. Nah ini, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira yang mana? Penguasaan, kesenangan, penguasaan, penguasaan atau kesenangan? Aku hebat, dia merasa senang. Rasa senang. Coba sini ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan? Kebebasan. Aku ingin coba. Ini ada hukuman, sanksi atau konsekuensi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu arti dari hukuman. Sementara konsekuensi itu adalah terencana atau sudah kita sepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh semua murid dan gurunya. Umumnya konsekuensi dibuat pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima jika ada pelanggaran. Dihukum dengan penghargaan. Menurut Afigon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada orang murid atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi di sini dihukum dengan penghargaan. Penghargaan itu bisa dari pujian ataupun bisa dari reward ya Bapak Ibu. Ternyata itu adalah bagian dari hukuman. Mungkin selama ini kita sering melakukan pujian ataupun memberikan sesuatu kepada murid-murid kita. Itu tidak dianjurkan ya Bapak Ibu, karena dapat menghukum. Pertama itu adalah motivasi anak itu tidak akan bertahan lama kalau kita memberikan pujian. Karena misalnya si Alif itu belajar itu karena dia mengharapkan pujian dari Bu Novi misalnya. Nah, kalau tidak ada Bu Novi, maka dia malas lagi belajar seperti itu. Jadi kalau sebisa mungkin kita itu harus menumbuhkan motivasi anak itu dari dalam diri yang tersebut. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti.
konsentrasi lingkungan. Kemudian tidak nyaman, korban bisa diabaikan, murid tidak nyaman. Kemudian restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan, menguatkan untuk murid, korban mendapatkan ganti dan murid mendapatkan penguatan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang juga dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, konsekuensi karena dia itu terlambat ke sekolah, dan ini juga tidak begitu menyakitkan ya Bapak Ibu karena dia hanya menuliskan 100 kali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensikan dia mencoret. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sanksi hukuman? Ya, ini adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi ya, apa Bapak Ibu? Mencoret-coret kertas temannya ya. Kita explain dulu ya Bapak Ibu. Mana sedikit seperti kemarin atau mulai lagi? Ya. Tapi seru ya. Berpantun. Satu kata menggunakan pantun. Gimana Bapak Ibu? Kita bukan berbalas pantun, tetapi kita menyambung kata. Contohnya seperti kemarin ya, misalnya saya itu menyebutkan ular. Hadiran ular itu kan adalah R. Saya lempar ke Binaya, Binaya harus menyebutkan apa hewan yang awalnya R. Nanti Bu Binaya melemparkan ke siapa? Bisa? Dipahami Bapak Ibu? Oke. Kita mulai dari Bu Suci dulu. Kucing. Pakai K. Kambing. Kambing kan G kan? Bubuk salah ya? Bentar, belum dengar. Nanti dulu, hurufnya terakhir G. Jadi huruf awal. Jadi huruf awal. Jadi ulang Suci. Gorila. Pak, tunjuk siapa Pak? Tunjuk siapa? Pak Iwan. Ayo. Iya. Tunjuk siapa? Tunjuk Ivan.
dikasih berapa? Monyet. Wah, Udah. Boleh. wah. Pantul. Gil. Gajahnya sudah. Ya. Baiklah. Oh, patut browsing ya. Ikan sempat ikan gabus. Warna merah adalah warna mawar. Bunga kecil adalah bentuk kedelai. Jangan malas ketika sedang belajar. Jika memang kamu ingin pandai. Lagi? Sekarang buah ya, Bapak. Sepertinya kalau hewan ini pintar semua. Jadi hewan lagi? Buah ya. Dimulai dari buah anggur. Buah kopi. Hai gampang. Rambutan. Sisa. Anggur. Anggur suci. Nah. Kakak. Pantun. Kakak. Kelekeng. Oh iya. Ibuin. Gandaria. Gandaria. Pantun, pantun. Iya. Ya ada. A ya. Gandaria A. Oh, ya. Apa? Apa sih? Oke. Timun, timun. Timun itu buah apa sih? Buah juga. Timun. N. Mentimun. Nah. Timun. Hah? Ya ulang T. Hah? Hah? Bahasa memang timun.
tebu. Tomat. T lagi. Hah? T lagi. Ulangi. Kalau serasa. T ya. Nyanyi loh. Anggur sudah. Oh, anggur. T lagi. T. Talok. Terong. Buatin. Apa tadi? Naga. Oh ya, naga. Wani sudah. Anggur. Anggur pertama tadi. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah sudah dipastikan? Sudah bersemangat? Sudah. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu. Hampir semua guru, bahkan hampir semua guru sudah melakukan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, Bapak Ibu. Kira-kira benar atau salah? Salah. Ya, salah ya Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas itu kenapa bisa berbeda dengan peraturan? Keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Peraturan dari atas ke bawah. Peraturan itu dari satu arah. Dan keyakinan kelas itu sudah kita sepakati bersama murid dan guru. Oke, kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, benar atau salah? Nah. Benar atau salah? Benar. Jadi keyakinan kelas itu adalah berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pikiran-pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterapkan di kelas. Tanya Bu, Ibu lagi lihat warna apa tadi? Hah? Kebaikan yang tadi. Oke, kita ya. Pembentuk keyakinan kelas itu adalah pertama bersifat abstrak, berupa
Tidak boleh merokok, itu adalah peraturan. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau tidak boleh merokok, Rokok itu berbahaya. bisa merokok itu berbahaya. Coba lah rokok. Ya. Lepas. Sebaiknya merokok di luar ruangan. Ini ada beberapa pertanyaan. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Kira-kira Bu, menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, Kebersihan. dilarang menggunakan kata kasar, kesopanan atau saling menghormati. Sudah ya, oke. Ini adalah keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap positif atau saling menghormati. Nah, ini adalah langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas setelah pendalamannya. Kira-kira ini belum mungkin. Kira-kira yang mana yang harus kita lakukan dulu? Yang mana nomor 1, 2?
boleh menambahkan mau ditambahkan apa saja, ini hanya sekedar contoh. Nanti kalau misalnya sudah buat seperti ini kita tempel Bapak Ibu di tembok. Jadi anak-anak itu tahu tugas saya itu apa dan saya sebagai murid itu tugasnya bukan apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi kontrol. Ada posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu dirinya gurunya itu suka menghadir, menunjuk-nunjuk, berkata pindah, melihat, kemudian dampaknya kepada murid, yaitu murid ini akan menjadi pendendam, tidak menyukai guru mata pelajaran yang diampun. Ini Naren. Ya, Naren lagi. Ngaren lagi. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini tadi contoh video dari posisi kontrol penghukum. Ini ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya itu adalah suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada murid dengan membuat murid menderita. Dampaknya kepada murid adalah murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Nah, ini contohnya. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ulang ya? Nah, itu tadi contoh dari pembuat rasa bersalah. Jadi dia itu membuat siswa kita itu merasa sangat bersalah karena telah melakukan kesalahan. Ini posisi kontrol teman, itu ciri-cirinya suara guru akan ramah, cenderung
murid, yaitu murid akan bergantung kepada satu orang, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Sudah jam berapa ini, Nak? Lambat lagi ya, sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kok kenapa sih? Iya Bu, saya malu-malu tadi. Jadi biar usaha kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi guru sebagai teman. Kemudian ini adalah pemantau. Izinnya ke suara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau ataupun menggunakan suara tinggi, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Dampaknya kepada murid yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai keberadaan individu. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini tadi contoh dari posisi kontrol pemantau. Dan ini yang terakhir adalah manajer. Ciri-cirinya adalah suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Ketika identitas positif berhasil, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid untuk membimbing murid untuk mengetahui
Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda Naren ya. Ada lagi yang ingin kamu lakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini adalah contoh posisi kontrol dari manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan yang mana? Nah, hukum, pemantau, teman, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Manajer. Nah, sekolah Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu semua di sini sudah menggunakan posisi kontrol manajer. Ini ada pertanyaan mengenai posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Gimana? Membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ulangi lagi. Membuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, penghukum, membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini teman, pemantau, membuat rasa bersalah, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum, pemantau, penghukum. Lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua itu adalah penghukum, karena dia menganggap kamu itu tidak pernah benar. Kemudian teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Segitiga restitusi sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Yang ini adalah 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, inilah cara menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi.
disepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Karena itu kalau kita mau menggunakan segitiga restitusi ini, sebaiknya kita membuat keyakinan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Karena kita harus menanyakan nanti keyakinan apa yang mereka yakini, seperti itu. Nah ini adalah video kami kemarin melakukan segitiga restitusi. Teksnya subtitle kedengaran Bu. Nah ini contoh pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi, yang mana tadi Olive itu berantem sama temannya gara-gara temannya itu suka mencontek, sering mencontek pekerjaan Olive, bukan hanya PR tetapi tugas-tugas yang lain, sehingga membuat Olive itu marah. Dan seperti tadilah penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Sampai di sini Bapak Ibu, dan kalian yang mau ditanyakan atau menanggapi? Oke, jika tiada, mungkin sampai di sini pemaparan saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.